ini penjelasannya. Saya ambil salah satu dari contoh. Contohnya itu yang pertama tentang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan kelompok 12 dari mata kuliah Etika Bisnis Islam. Di sini kami akan menjelaskan suatu materi tentang etika bisnis Islam dalam fungsi keuangan dalam bentuk podcast pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Teddy Likuan, saya selaku moderator dan ditemani oleh para narasumber. Mungkin narasumber bisa memperkenalkan dirinya. Ya, perkenalkan saya Muhammad Alwi Yahya dan saya Muhammad Akbar Al-Ghazali. Jadi bagaimana perasaan dan keadaan kalian pada malam hari ini? Ya, alhamdulillah baik, perasaan sehat. Ya, saya juga alhamdulillah baik. Keadaan hari ini juga alhamdulillah sehat. Sebelum kita masuk pembahasan lah, lebih enjoynya dulu, mungkin minumannya bisa diminum. Ya, silahkan. Baik. Mantap. Dari sini kalian mungkin saya bisa bilang kalian adalah ahli lah dalam mengenai materi bisnis Islam dalam satu fungsi keuangan kan? Ya, betul. Tapi untuk mengenai permasalahan ini atau suatu objek ini, saya sedikit lebih memahami juga mengenai etika bisnis Islam dalam fungsi keuangan. Saya akan jelaskan sedikit meskipun saya pengetahuannya belum terlalu ini. Untuk manajemen keuangan adalah suatu kegiatan, suatu perencanaan atau penganggaran, pemeriksaan atau pengelolaan, suatu pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu organisasi atau suatu perusahaan. Tujuan manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan suatu nilai, yang dimana dimaksud itu adalah nilai suatu perusahaan. Dengan demikian, apabila suatu saat perusahaan dijual, maka harganya akan ditetapkan. Maksudnya ditetapkan ya dari harganya bagaimana, dari maksimalnya bagaimanapun itu. Seorang manajer juga harus mampu menekankan arus pengedaran uang agar terhindar dari tindakan yang tidak diinginkan, agar berjalan lebih baik. Ya, benar sekali. Untuk begitulah saya mungkin bisa pertanyakan kepada saudara Akbar. Bagaimana sih pendapat saudara Akbar ini mengenai peran penting bisnis dalam manajemen keuangan perusahaan? Ya, jadi begini. Adapun peranan penting dalam manajemen keuangan. Yang pertama, bertanggung jawab terhadap 3 keputusan pokok manajemen keuangan: perolehan, akuisien, pembiayaan atau pembelajaran, financing, dan manajemen aktivitas secara efisien. Dan yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Dan yang ketiga, menghadapi tantangan dan mengelola aktivitas secara efisien dalam perubahan yang terjadi pada persaingan antara perusahaan, perekonomian dunia yang tidak menentu, perubahan teknologi, dan tingkat dari bunga yang berfluktuasi. Dari penjelasan saudara Akbar mengenai etika bisnis dalam manajemen keuangan perusahaan ini, mungkin yang saya tanggapi atau yang saya dapat lah di sini masalah pertanggungjawaban, meningkatkan suatu pertumbuhan ekonomi, dan juga menghadapi tantangan dalam mengelola suatu di dalam perusahaan tersebut. Jadi itulah yang bisa saya dapat dari penjelasan saudara Akbar ini. Untuk sepertinya ada contoh kasus yang sesuai dengan etika bisnis Islam. Bagaimana sih menurut saudara Alwi ini? Jadi contoh kasus yang ada di Indonesia ini yang saya ketahui itu yang pertama ya, itu tentang terjadinya PT Pupuk Indonesia atau Persero, dan yang kedua itu terjadinya pedoman etika perusahaan semen di Indonesia. Lalu yang ketiga itu terjadinya manipulasi laporan keuangan PT KAI. Salah itu termasuk yang saya ketahui. Contoh kasus. Iya, bisa saya dapat mengenai penjelasan dari saudara Alwi ini bisa saya dapat. Jadi karena hanya tadi disebutkan
yaitu kasus yang sesuai dengan etika bisnis Islam kan. Iya. Jadi saya belum terlalu mendalam lah mengenai kalau hanya disebutkan seperti itu. Jadi mungkin bisalah dijelaskan salah satu contohnya bagaimana sih kasus tersebut yang sesuai dengan etika bisnis Islam ini. Jadi gini penjelasannya. Saya ambil salah satu dari contoh. Iya, iya. Contohnya itu yang pertama tentang PT Pupuk Indonesia Persero. Jadi gini, kebijakan larangan gratifikasi dan anti suap. Iya, iya. Perusahaan telah menerapkan kebijakan yang melarang pemberian dan penerimaan setiap bentuk uang, ya. Betul. Berupa hadiah atau kenikmatan atau manfaat, pemberian diskon, pinjaman, penyediaan fasilitas, akomodasi dan lain sebagainya. Karena ini terkait dengan bisnis perusahaan kepada dan dari pejabat, rekan kerja, mitra bisnis atau pihak-pihak lain atau ya dari siapapun lah. Kedudukannya tugas ini itu sebagai petugas senior atau karyawan perusahaan yang diduga banyak mempengaruhi pengambilan suatu keputusan. Nah, kebijakan dan prosedur pelaporan ini atau yang biasa disebut whistleblower yaitu sebagai salah satu usaha peningkatan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance atau yang biasa disingkat dengan GCG di lingkungan PIHC. Ini seluruh jajaran anak perusahaannya di tanggal 30 Mei ini tahun 2008, ya tepatnya itu di Bidakara, Jakarta. Itu terjadi pelaksanaan penandatanganan piagam fakta integritas yang dilakukan oleh seluruh direksi dan komisaris utama PIHC beserta seluruh jajaran perusahaannya. Ya, itu salah satu yang saya ketahui. Mengenai kasus yang dijelaskan tadi yaitu contoh dari Pupuk Indonesia atau Persero kan. Iya. Nah, untuk kebijakan yang sesuai etika bisnis Islam ini yang bisa saya dapat itu ya sangat bagus karena mengharapkan suatu kebijakan yaitu melarang dan penerimaan setiap bentuk uang atau yang dimaksud penyogokan. Ya, nah, jadi itu etika-etika yang sangat bagus dari hal tersebut ini atau objek ini. Ya, dari saudara Alwi, terima kasih atas penjelasannya ini mengenai kasus etika bisnis Islam. Sama-sama. Tapi pastinya ketika ada kasus etika bisnis Islam ini pastinya bukan hanya kebaikan kan? Pasti ada juga lah larangannya kan? Ya, betul kan? Pasti ada larangan. Pelanggaran etika bisnis itu contohnya seperti apa sih? Mungkin saudara Akbar lah bisa menjelaskan mengenai hal tersebut. Ya, jadi yang pertama penipuan seperti dengan sengaja salah menimbang, menyukat, mengukur, dan yang kedua tidak menepati janji, melanggar sumpah, dan yang ketiga pencurian, dan yang keempat judi atau maisir. Adapun yang kelima larangan menimbun untuk diri sendiri, dan yang terakhir riba. Itu adalah contoh pelanggaran etika bisnis Islam. Iya, betul. Dari pelanggaran etika bisnis Islam ini pastinya tidak cocok lah untuk diikuti atau sebagaimana lah untuk dari aturan agama kita kan. Jadi bagaimana sih pengaruhnya terhadap suatu aturan dari Islam ini mengenai pelanggaran etika bisnis Islam? Jadi pengaruhnya ini terjadi pelanggaran itu memang pengaruhnya itu sangat buruk. Dan tentu tidak baik juga. Betul. Karena sudah disampaikan tadi sama saudara Arga itu tadi. Terjadinya pelanggaran etika bisnis Islam itu yaitu terjadinya penipuan, tidak menepati janji atau melanggar sumpah, riba, pencurian, larangan menimbun untuk diri sendiri, dan ya judi atau maisir. Itu tadi. Pokoknya intinya itu sangat tidak baik untuk itu apa tadi? Mengenai pelanggaran etika bisnis. Maksudnya itu kan maksudnya. Betul. Dari penjelasan saudara Alwi ini karena saudara Alwi ini lebih paham lah mengenai masalah begini kan.
Jadi aku hanya mendengar dan bisa memahami lah, masuklah di pikiranku mengenai hal tersebut. Betul. Luar biasa lah dari penjelasan kalian berdua ini. Jadi contohnya saja kasus-kasus yang melanggar etika bisnis Islam ini pastinya ada kan? Pastinya lah. Pasti ada begitu. Pasti sering ada salah satu terjadi. Kalau begitu mungkin saudara Ali atau Akbar bisa menjelaskan mengenai contoh kasus melanggar etika bisnis Islam ini. Mungkin ya saudara Yang mungkin dari saya, ada pun satu contoh yang saya ketahui dalam melanggar etika bisnis Islam. Contoh yang kasus yang pertama, mogoknya hampir seluruh pekerja PT Freeport Indonesia atau FI disebabkan perbedaan indeks standar gaji yang diterapkan dan manajemen pada operasional Freeport di seluruh dunia. Pekerja Freeport di Indonesia diketahui mendapatkan gaji lebih rendah daripada pekerja Freeport di negara lain untuk level jabatan yang sama. Gaji sekarang per jam 1,5 US dollar. Padahal bandingan gaji yang di negara lain mencapai USD 15 sampai US dollar per jam. Sejauh ini perbandingannya masih menemui jalan buntu. Manajemen Freeport berisi keras menolak tuntunan pekerja, entah apa dasar pertimbangannya. Yaitu mungkin dari saya contoh kasus. Mungkin dari contoh kasus yang tadi jelaskan, karena yang saya dapat pahami di sini cara solusinya atau menyelesaikan suatu masalah ini tidak jelaskan kan? Dari salah satu kalian mungkin ada yang bisa menjelaskan solusinya, bagaimana sih solusi tersebut atau mengenai masalah penyelesaian ini bisa dilakukan atau dilaksanakan. Dari penjelasan kasus yang diberikan oleh saudara Akbar, mungkin saya bisa memberikan sebuah solusi lah untuk kasus tersebut. Jadi gini solusinya, jadi sebagai perusahaan yang berlabel MNC atau multinational company yang otomatis berkelas dunia lah, ya kan? Apalagi umumnya berkoperasi berasal dari Amerika Serikat, ya kan? Betul. Pekerjaannya itu adalah bagian dari aset perusahaan yang menjaga hubungan baik dengan pekerja adalah suatu keharusan, sebab disitulah terjadi hubungan mutualisme, ya, satu dengan yang lain, ya. Jadi perusahaan yang membutuhkan dedikasi dan loyalitas agar produksi semakin baik, sementara pekerja membutuhkan komitmen manajemen dalam hal pemberian gaji yang layak. Jadi solusinya itu ya sudah saya jelaskan tadi, mungkin Anda bisa memahaminya. Rekan-rekan juga bisa memahaminya tentang solusi kasus tersebut. Ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mengenai solusi yang telah disampaikan dari saudara Lu ini, memang saya bisa sedikit atau betul bisa memahami lah mengenai solusi untuk pelanggar sebagai mogoknya hampir seluruh pekerja PT Freeport Indonesia. Ya. Contoh kasus itulah yang kita ambilkan. Ya, betul sekali. Dari pembahasan podcast kita pada malam hari ini mengenai fungsi keuangan manajemen atau apa ini, ya kan? Iya. Benar. Karena kalian lebih paham lah mengenai hal-hal tersebut, yang saya sempat ambil atau yang berada di otak saya, yaitu dari segi kesimpulan lah yang dapat saya ambil dari podcast pada malam hari ini dengan kalian berdua, yaitu sistem ekonomi Islam menempati kedudukan menengah di antara sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi sosial, yang dimana jelasnya bahwa di samping Islam mengakui motif laba, juga meningkatkan motif itu dengan syarat-syarat moral, sosial, dan temperance atau pembatasan suatu diri. Sehingga kalau ajaran Islam itu dilaksanakan, maka yaitu manusia yang hanya ingat akan kepentingan diri tanpa mempedulikan suatu masyarakat lain. Itu namanya keegoan atau rasa keegoisan kan? Benar. Jadi disitulah terjadinya suatu pelanggaran atau hak-hak memiliki sendiri, hak-haknya mau dimiliki sendirilah, seperti itulah.
Sistem ekonomi Islam atau bisa dikenal sebagai istilah SEI kan? Ya. Jika diikuti dengan dan dilaksanakannya merupakan suatu imbangan yang harmonis atau ukuran yang selaras penulis antara kepentingan individu dan kepentingan terhadap suatu masyarakat. Dengan demikian, menurut saya sendiri, motif ekonomi itu yang sesuai dengan syariah atau syariah Islam. Ya, begitu adalah mencari keuntungan materi secara efisien dengan cara-cara benar dan suatu yang etis. Ya, yang lainnya yang menyebabkan suatu pendapatan. Menurut saya bukan pendapatan sih, mendapat suatu keuntungan. Pada suatu kehidupan, keuntungan besar adalah suatu cara yang akan dibenarkan karena berupa suatu efisiensi. Sementara Islam ini tidak melarang efisiensi atau penghematan. Betul kan? Yang dilarang Islam yaitu adalah kikir dan suatu pemborosan. Cara-cara yang benar itu dirumuskan menurut yang pernah saya dengar itu menurut wahyu sekaligus pengalaman manusia dalam kehidupan ekonominya. Jadi ya kita sebagai manusia lah, tidak usahlah terlalu melakukan pemborosan. Maksudnya pemborosan sendiri dan pemborosan kepada masyarakat lain atau kepada sosial lah, yang dapat menimbulkan suatu dosa. Betul. Ya, dari pembahasan kali ini asik sih, betul-betul asik karena kita berbicara tentang keuangan lah, manajemen keuangan. Dan juga berpengaruh terhadap etika lah sebagai kita. Etika dari segi diri sendiri maupun dari yang kita pahami dari pedoman kita, yaitu di Al-Quran. Jadi mungkin dari sekian pula podcast kali ini kan bisa saya akhiri. Tapi sebelum itu ya enjoy lagi lah. Bisa kopinya diminum lagi. Habiskan kan? Iya, daripada terima kasih banyak. Daripada kopinya tinggal dingin, ini dihabiskan dulu. Oke. Tidak enak kalau dingin berarti ya? Ya betul. Luar biasa sekali ini saudara Lui ini dengan saudara Akbar. Makasih atas partisipasinya kalian berdua di sini. Oke. Ya, sekian dari podcast kami pada malam hari ini. Jika ada kesalahan kata atau pemborosan kata, mohon maaf lah karena kami di sini belajar. Pastinya semua orang akan menuntut ilmu dengan cara berusaha untuk belajar, karena belajar adalah tuntutan emang dari agama Islam. Jadi mungkin pada kali ini ya begini-begini aja. Enjoy, santai, yang penting aman. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asgam Mubarok, NIM 2060042, jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan semester 2 kelas A, Universitas Muhammadiyah Berau. Sekian dan terima kasih. Oke, mulai. Ya, jadi yang pertama Perkenalkan, nama saya Meli Nur Oktavia dari jurusan Manajemen kelas 2A Pagi. Sekian, terima kasih. Balik kamera kah? udah fix aja lah. Capek nanti kan? Oke. Perkenalkan, nama saya Mita Putri Utami, saya dari kelas Manajemen 2C. Sekian dari saya. Dapat semua kok, dapat semua nih di HP sini. Jadi pakai sini aja sudah. Tinggal editor aja kan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jelani dari kelas Manajemen A semester 2. Sekian dan terima kasih. Satu kata berapa yang jelas kita di sini harus salah sebenarnya ini. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah. Saya dari kelas Manajemen 2 Pagi A. Bisa memberikan sebuah solusi. Pelan. Dari tadi. Oke. Nama saya Muhammad Alfaris dari kelas Manajemen 2D Universitas Muhammadiyah Berau. Sekian. Disebut multinasional. Apa? Dari perusahaan aja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Al-Ghazali dari Manajemen 2D Malang. Sekian, terima kasih. Pedoman kita lah.
Tunggu. Yang di situ tunggu ya, dari yang dilarang Islam. Masih panjang ya? 21 menit sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Yahya dari kelas Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan A semester 2. Sekian dan terima kasih. Oke, jadi kamera sendiri lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aidi Likuan dari jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan A semester 2. Untuk motivasi dari kami, bagi para pemuda-pemudi Indonesia, tetapkanlah Pancasila dalam diri kalian, karena Indonesia tak akan maju tanpa suatu generasi muda. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bodohnya, rokok dulu, semangat terus gap ngeditnya.